Mobil pelan bikin pala puning. Welcome back to Rocket Plus Tuning. Tema kali ini gua mau ngomongin mengenai Innova Zenix yang katanya baru bisa di remap akhir-akhir ini bersama profesor kita. Bukan cuma baru bisa di remap sih. Gimana tuh? Kita yang pertama. Kita yang pertama. Yakin gak lo yang pertama? Yakin yang pertama. Oke, pertanyaan gue sekarang adalah kenapa bisa jadi kita yang pertama? Karena gue gabut sih. Gabut, siap. Soalnya harusnya kan gue expect-nya sehari ngerjain 30 mobil. Berarti antusiasme dari para family rocket nih kurang semua. Keren. Kok keren? Ya emang keren. Keren ya? Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, mengenai Innova Zenix yang sudah banyak sekali di jalanan. Ya, pertanyaannya gue pengen tanya deh, kenapa kok baru pertama kali bisa remap? Lalu yang kedua, kenapa kok baru ditemukan, menurut gue ya, kenapa baru ditemukan lu nge-remap Innova ini, padahal ini kan Innova Zenix ada baterainya, gasolin ditambah dengan baterai. ECU-nya pasti kompleks. Menurut lu gimana mengenai itu? Sebenarnya nggak sekompleks itu ya. Sebenarnya ini bisa dibilang mobil yang modular. Jadi modular itu artinya engine management, hybrid management itu terpisah. Oke. Jadi mau dibilang hybrid bisa di remap atau enggak? Pasti bisa. Karena yang kita remap itu sebenarnya ECU-nya, engine control unit. Control unit untuk engine-nya. Berarti bukan ke area baterainya sebenarnya. Iya, dan hybridnya itu nggak kita sentuh sama sekali. Tapi perlu diketahui ya, semua control unit yang ada di mobil itu saling berkomunikasi. Oke. Jadi pastinya dengan kita meremap di area ECU-nya, itu akan mempengaruhi cara kerja hybridnya, logic dari si hybridnya itu akan terpengaruhi juga. Oke, pertanyaan gua nih, apakah aman ketika di remap? Nah, As simple as our motto. apa tuh? Kita maunya yang terbaik untuk customer, dan pastinya sebelum kita rilis kita udah pastiin aman. Nah, kita selalu bilang remap di Rocket Plus, kita mengakui kita nggak ngincer horsepower tinggi. Kalau mau cari horsepower tinggi, boleh cari tuner lain. Oh, lu selalu ngomong kita save parameter. Kita save parameter. Oke. Nah, jadi sama kayak development Zenix ini, kita selalu pastiin dulu nih semua udah aman, udah sesuai SOP kerja kita. Kita sudah menyanggupi, kita sudah dengan matang mempersiapkan, baru kita rilis. Oke. Bisa gue bilang itu sangat aman. Harus begitu. Soalnya kita harus coba dulu sampai memang udah valid, baru kita distribusikan ke customer. Betul. Oke, mengenai Innova Zenix, padahal kan sudah irit ya. Oke, sekarang fungsi dari lu remap Innova Zenix tentunya yang hybrid itu untuk apa? Pasti banyak yang nanya nih. Dari kemarin kita udah launching, kita udah bisa remap ini kan 2 hari lalu nih. 2 hari lalu. Ya kan? Pertanyaannya banyak banget tuh. Ini nih. Betul. Nah, itu gimana? Tahu editor ngeditnya berapa lama nih ya? 2 hari lalu tanggal berapa tuh? Hari Kamis 1 Mei. 1 Mei. Selamat Tuh. Hari Buruh ya. Selamat Hari Buruh untuk semuanya. Gitu. Tadi pertanyaan gua apa ya? Kenapa udah irit? Nah, Masih kenapa lu harus remap lagi? Banyak banget tuh soalnya yang nanya kemarin. Saya mau. Tapi gue masih bingung nih. Kenapa lu harus remap mobil Zenix Hybrid lu? Ini sekalian ya. Ini di podcast perdana kita. Iya, ini baru pertama kali. Jelasin ya. Untuk remap itu tujuannya adalah untuk optimalisasi. Oke. Jadi kan artinya ada potensi yang dimiliki sama mobil tersebut. Iya. Tapi kan dengan satu dan lain halnya memang dibatasi oleh pabrikan. Nah, ini nanti ada beberapa yang akan gue jelaskan lagi ya. Tapi mungkin gue akan spare di podcast selanjutnya. Nah, makanya sebelum lebih lanjut, gue nggak tahu ini mau dipost di mana. Tapi buat kalian yang belum follow Instagram kita, jangan lupa follow Instagram kita dulu. Rocketplus.tuning. Subscribe juga di YouTube kita yang namanya adalah Rocketplus.tuning. Gitu. Jadi lu kalau misalkan mau bicara teknikal nanti di next podcast. Di next podcast, gue bakal jelasin lebih lanjut apa sih misconception orang, apa persepsi yang salah
mengenai remap. Tapi untuk menjawab pertanyaan lu yang tadi, gue cuma bisa bilang orang kaya aja mau lebih kaya lagi. Betul. Sama. Jadi kita beli mobil udah irit, kalau bisa lebih irit, why not? Betul. Nah, tapi kita selalu bilang remap di Rocket Plus itu kita nggak pernah mau menjanjikan iritan apapun, karena banyak faktornya. Jadi banyak hipotesis yang kita selalu bilang bisa irit 10-20%. Itu dapat dari mana? Iya. 10-20% itu kan kita dapat dari feedback yang kita dapat dari customer itu Betul. sendiri. Itu real data. Dan kita juga menikmati hasil remap tuningan kita sendiri. Betul. Ke mobil pribadi kita sendiri. Betul. Dan gaya berkendara orang itu udah terbukti beda. Betul. Setelah remap. Iya. Banyak kok yang datangnya ke sini nyetirnya slow, pas pulang kasih feedback, "Kak, lihat nih, mobil gue bisa nyetir 160 cepet banget." Iya. Padahal saya sebelumnya nggak pernah. Nah, itu mempengaruhi keiritan. Makanya kita nggak pernah mau klaim apa-apa. Oke. Tapi menurut hukum dasar efisiensi, berarti kan energi yang terbuang itu semakin minim, Iya. semakin optimal Betul. engine tersebut. Jadi ya pastinya makin irit mobilnya. Nah, kalau tadi kita bilang kenapa orang mau remap, tujuannya itu nggak cuma itu doang loh. Jadi mobil Zenix Hybrid ini terkenal agak lemot sebenarnya di putaran bawah. Hampir semua orang bilang seperti itu yang punya mobil Zenix sih sebenarnya. Padahal semua potensinya itu semua gede banget. Iya. Apalagi ketika kita bisa berubah cara kerja logik dari hybrid tersebut agar bisa bekerja kayak hybrid di mobil-mobil Eropa. Iya. Jadi dia itu hybridnya itu didesainnya untuk membantu boost tenaga si engine. Oke. Nah, itu yang kita harapkan dari remap ini. Dan Oke. itu yang sebenarnya udah applicable. Jadi kita menawarkan beberapa jenis file yang udah kita develop. Yang satu mungkin lebih fokus untuk lebih efisien saja, dan ada juga yang lebih fokus ke powernya. Jadi engine-nya bisa running lebih lama. Betul, karena kita kan memang geraknya itu ke custom tune kan. Lu mau buat daily bisa, lu mau buat balap juga bisa. Betul kan? Nah, itu yang semua membedakan sih hati kita. Terus pada nanya, kenapa sih harganya mahal? Kok mau dibilang mahal? Masa mahal? Enggak Mahal lah. itu relatif loh guys. Enggak lah, enggak mahal lah. Mahal itu semua relatif. Kalau ngomong mahal, kalian stay tune terus di Instagram kita karena suka ada surprise drop. Biasa kan promo-promo kan. Iya. Nah, itu nggak usah jualan lah, lu jualan mulu lu. Dan sekarang aja masih ongoing sebenarnya promo. Heeh. Jadi kalau Udah jangan jualan, baru gue bilang jangan jualan. Tapi Ya, tapi ada promo apa? Coba Ya, kasih tapi tahu kita dulu. harus Nah, coba kasih tahu. Betul. Nah, jadi buat kalian yang bisa bawa temen ke kita, ke Heeh. mobil apapun, kita bisa kasih diskon up to 20%. Kalau misalnya kalian udah tontonin terus Instagram kita, itu udah kita add sebenarnya Oke. untuk diskonnya ini. Jadi kita bukannya mau diem nggak mau orang tahu diskon kita. Kita malah kita Justru kita diskon. kasih semuanya. Nah, jadi kalau kalian bisa bawa temen dua Tepuk tangan dulu dong. atau lebih teman, kita kasih diskon up to 20%. Betul. Yang penting kita buka bisnis jadi berkat dong buat orang Betul. banyak kan. Betul. Tapi sabar. Ini pasti banyak banget penonton di sini tuh yang baru tahu kita, Rocket Plus Unik. Kita tuh bergerak di bidang apa dan fungsinya apa? Coba jelaskan. Nah, kita semua di bidang Singkat aja, singkat aja. remapping ECU. Oke. Dan kita juga menawarkan remap untuk transmission control unit. Jadi kita nggak cuma optimalin dari sisi yang menghasilkan power si engine, tapi untuk delivery power ke bannya itu juga kita optimize. Jadi dari dua sisi, jadi lebih. Oke, berarti Rocket Plus Tuning itu sebenarnya bergerak di bagian remap, khususnya ECU dan TCU. Ya. Oke, ECU-nya lebih ke engine, TCU-nya lebih ke transmisi. Tuh. Jadi tuh kencang gitu ya. Yo. Siap. Oke, sekarang kita balik lagi ngomongin Zenix lagi ya. Ngomongin Zenix, setelah itu kalau misalkan sudah di remap, kan pasti pada nanya, aman gak nih mobil gua nih? Ada garansi gak nih? Terus kalau misalkan gua mau jual mobil gua gimana ke depannya? Ayo coba jelaskan. Gua Prof, jelasin silakan. agak berbeda. Oke. Yang gue biasanya gue jelasin secara teknis dan detail. Gue cuma jelasin remap di Rocket semua bergaransi region 3 bulan. Kalau mau distandarin bisa distandarin ke pabrik. Oke. Dan satu lagi kita memberikan garansi lifetime. Tapi lifetime ini berlaku untuk memastikan mobil kalian nggak ada error di Oke. area ECU-nya. Oke. Jadi setelah remap nggak ada lampu-lampu cek engine yang akan hidup, atau mungkin hybridnya jadi nggak jalan, atau transmisinya jadi jedak jeduk. Jadi nggak menambah masalah di mobil itu. Itu yang kita kasih garansi lifetime. Tapi untuk regionnya kita batasi di 3 bulan.
stay tune 3 bulan ini selama tidak ada pergantian parts apapun. Betul. Ya. 5 menit lagi. Ada limitnya ya. Oke. Kalau mobil hybrid ya, sekarang kan nggak tahu, mungkin kalau menurut gue pribadi ya, mobil hybrid itu adalah solusi ketika gue itu belum percaya sama mobil listrik. Karena gue masih Mobil listrik? apa? Gue juga pengen Kan lu, bukan gua. Gua masih pakai bensin, bro. Mahal ya. Aduh, boros banget, bro. Ya, terus nih, gua tanya nih. Innova ZX itu sebenarnya bukan hybrid pertama yang kita remap kan? Lu sebenarnya udah remap beberapa hybrid lainnya kan? Iya. Dulu tuh awal-awal. Iya, udah lama. Dan sebenarnya mekanismenya mirip-mirip aja sih. Mekanisme mirip-mirip. Mekanismenya mirip-mirip. Oke. Dan hasilnya juga memuaskan semua. Overall feedback yang gue dapet cukup oke. Cuman Oke. kan memang jadi kendala kenapa Zenix ini cukup lama untuk kita rilis kan, pertama kan gara-gara protokolnya nggak ready. Iya. Dan setelah protokol itu sudah mau dirilis ke publik pun, kita juga beta testingnya, kita turut berkontribusi untuk mencoba, Betul. sama kayak Wuling juga. Betul. Jadi kita sacrifice, kita beli ECU untuk kita coba reading, proses writing, memastikan semuanya aman dulu. Oke. Jadi gue sangat happy lah bahwa gue bisa salah satu menjadi kontributor di kancah internasional yang sebenarnya kan software ini dipakai di banyak negara, dan itu bisa turut membantu tuner-tuner yang ada di Indonesia, banyak bengkel untuk juga bisa ikut remap Zenix. Gue turut happy sih. Keren. Tepuk tangan dulu ya. Oke, yang terakhir. Dari mobil standar Innova Zenix Hybrid, lu bisa gain power untuk HP sama Newton meter di berapa plusnya? Kemarin Nah. kurang lebih itu di sekitar 13 wheel horsepower Oke. di low octane ya, jadi Oke. oktan 92, dan untuk high octane pastinya bisa lebih tinggi lagi, dan untuk torsinya sekitar di 20 Nm wheel. Oke. Wheel. Menurut gua itu sepanjang area RPM, the whole rev range itu semuanya gainnya cukup rata, power bandnya sangat baik. Menurut gua itu akan sangat cocok sih untuk urban driving kita di macetan Jakarta maupun Iya. di kota-kota lainnya kan, city driving di Iya. Indonesia. Karena data yang tadi lu sebut itu juga gara-gara kita udah tes on dyno juga di Kita sini udah- nih kan. Kita udah dulu juga langsung kita proof, dan gua kebetulan udah dapet juga feedback dari mobil pertama yang kita remap, Iya. dan itu katanya sangat enak ya, apalagi langsung dijajal ke tol. Sayang sekali speed limit belum bisa dibuka karena speed limit itu ternyata ada di hybrid control unit nih, Oke. dan akan kita develop terus sih seiring dengan berjalannya waktu. Oke. Tapi nggak perlu khawatir, ketika nanti itu sudah available untuk open speed limitnya, kita akan memberikan update itu sebagai salah satu dedikasi kita untuk memberikan after sales yang baik sih. Oke, berarti misalkan gue punya Innova Zenix Hybrid nih sekarang, gue sebagai customer ya, gue pengen remap ke lu. Setelah di remap, tapi speed limitnya belum kebuka. Tapi nanti misalkan 2 bulan lagi sudah ada speed limitnya, lu bisa atur tuh parameternya, lu bakal info ke gue gak? Gue pasti bakal info. Dan gue bayar lagi gak? Nah, untuk itu tenang aja, kita nggak bakal charge biaya apapun untuk proses recallnya, karena ini dari awal langsung gue infokan, karena untuk kalian bisa mempercayai kita sebagai yang pertama untuk remap aja, gue udah sangat berterima kasih banget, dan itu sebagai salah satu dedikasi gue lah untuk biar semua customer kita bisa mendapatkan yang terbaik. Namanya as time goes by, map akan menjadi lebih matang, lebih baik, dan itu kita akan announce di Instagram. Jadi kalau misalnya memang ada miss, kita nggak bisa infokan melalui media sosial, tolong stay tune di Instagramnya Rocket Plus, karena banyak informasi-informasi Iya. penting yang gua akan share terus. Ya, karena kita update terus di Instagram ya. Jadi menurut gua kalau untuk Innova Zenix, kalau gua sih udah oke banget ya. Cuma nanti kalau misalkan dari kalian yang mau tanya-tanya tentang Innova Zenix maupun remap mobil lainnya, bisa langsung kontak kita ya, terutama di Instagram maupun di official admin kita di WhatsApp langsung. Betul ya? Atau enggak langsung ke sini? Langsung ke workshop aja. Ya, kita di sini sudah ada fasilitas dyno, fasilitas remap tuning dan kawan-kawannya. Betul. Langsung datang ke sini di Alam Sutra Tangerang. Alex, Profesor, terima kasih banyak. Thank you so much. Ya, kita see you di podcast selanjutnya. Iya. Sampai jumpa di koket kedua. Bye bye.